Selama puluhan tahun, Fujifilm telah menciptakan banyak banget lensa yang bagus dan berkualitas untuk Fujifilm X-mount. Dan hari ini gue mau jabarin dari pengalaman gue menggunakan lensa-lensa ini, mana yang terbaik buat kalian. Let's break it down. Sebelum kita mulai, gue disclaimer dulu kalau memang lensa-lensa ini adalah lensa yang khususnya gue pernah coba dengan cukup intensif. Jadi kalau misalnya ada lensa-lensa kayak yang wacky-wacky yang kayak 150-600, gue kebetulan atau 500 mm prime, gue kebetulan nggak pernah cobain. Tapi ini semua adalah review dari pengalaman gue menggunakan lensa-lensa ini yang kurang lebih gue memiliki pengalaman 2-3 project lah untuk gue bisa dengan jelas review dan sebagai professional videographer yang mana itu lensa-lensa yang gue bisa bilang bagus atau enggak. Dan sesimpel kayak waktu itu kita akan pakai sistem tier list yaitu S sampai D. Kalau misalnya kalian bingung kira-kira seperti apa ya, S itu gue sangat rekomend, D itu mending kalian gak usah beli gitu ya, istilahnya gitu. Tapi overall these are my thoughts dan hari ini gue akan bahas first party lens only, tidak third party. Karena third party gue mau bahas di video lain gitu. Kalau misalnya kalian memang udah suka video-video seperti ini, nanti gue akan bikin lagi untuk khususnya yang third party lens untuk X-mount. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita ada Fujifilm XF35mm f2 RWR. By the way, buat kalian yang pernah bingung kenapa Fujifilm ada R, WR, dan sebagainya. R itu basically adalah tanda kalau dia punya aperture ring. Jadi kalau misalnya ada R, ya dia aperture ringnya bisa dipilih lah secara manual gitu, ada ringnya. Kalau WR itu adalah weather resistance, jadi dia tahan terhadap cuaca yang mungkin lumayan brutal gitu ya buat kamera kita, kayak hujan dan sebagainya, dingin, panas, gitu-gitu deh. Oke, langsung aja. Jadi kita sekarang ada XF35mm. Ini adalah salah satu lensa pertama yang gue pakai dulu di body Fujifilm X-T30 dan menurut gue ini adalah a pretty good lens apalagi kalau kalian starter ya. Kalau kalian baru mulai di ekosistem Fujifilm, mau cari lensa yang murah, kalian bisa ke XF35mm ini. Gue juga rekomen kalau bisa kalian mau save a little bit of money, buy the plastic version. Ini kan aluminium ya. The plastic version adalah XC. Jadi basically XF itu adalah premium line lensa dari Fujifilm. XC itu yang lebih budget friendly gitu ya. Dan XC itu kurang lebih pengalaman gua, performance-nya kurang lebih sama, kualitas gambarnya kurang lebih sama, cuman build quality-nya memang beda. Dan gua nggak tahu dia punya aperture ring atau nggak. Setahu gue punya, tapi dia memang nggak weather resistance kalau yang XC. Jadi itu bisa pertimbangan kalau misalnya kalian memang lebih ke street photography atau street videography, mungkin kalian akan mengalami lebih banyak resiko gitu ya untuk kamera kalian. Jadi I would recommend the XF. Tapi overall ini a solid pick, gue akan taruh ini di A tier buat kalian yang mau coba invest di lensa pertama Fujifilm. Next kita ada saudaranya XF50mm f2 RWR. Sama seperti lensa 35-nya, gue pernah, ini kayak nggak salah lensa kedua atau ke lensa ketiga gitu waktu itu. F2 itu menurut gue coveragenya sangat oke kalau misalnya kalian mau casual job seperti itu. Memang secara low light F2 ini tidak, ya not the best lah. Tapi menurut gue sangat cukup, apalagi untuk lensa prime, ketika kalian bisa dapatkan kualitas gambar yang dari seri XF ini. Keduanya XF35 sama 50 ini dua-duanya memiliki tajaman yang luar biasa menurut gue, apalagi di price point ini. Kalau nggak salah mereka tuh sekitar ya range 4 sampai 6 juta lah sekarang kurang lebih di market. Dan gue actually love these lenses ya. Gue suka banget seri-seri ini. Kebetulan kenapa sekarang gue udah nggak pakai karena memang ya sudah waktunya untuk upgrade gitu ya. Tapi kalian yang masih hobi, kalau kalian masih casually atau kalian mau cari budget lens yang oke banget, apalagi untuk foto, ini gue rekomend banget seri 50 sama 35 ini. Karena they show exceptional quality and sharpness dengan actually overall lensa-lensa Fuji itu menurut gue memiliki karakter yang lumayan bagus gitu ya. Gak sekedar renderingnya tuh nggak sekedar nggak ada karakter gitu, cuma tajam-tajam doang. Tapi there's like a certain karakter di bokehnya, di style dari rendering blurnya dan sebagainya itu yang gak tahu buat gue just pleasing to look at gitu ya. Itu yang kayak memang first party Fujifilm XF Glass kita bilang ya, memang memiliki keunggulannya gitu. Dan sama seperti yang 35, I would rate this A tier. Next, one of the best lenses I've ever bought. Ini adalah XF16mm f1,4 RWR Nano GI.
Nano GI itu waktu itu adalah coating Fujifilm, gue lupa coating atau lensa ya, tapi kaca ya. Tapi intinya this lens itu memiliki focus distance yang gila banget. Kayak jaraknya tuh kalau nggak salah tuh kayak 15 cm ya kalau nggak salah dari sensor gitu. Surprisingly gue suka banget lensa ini karena the close focus distance yang bisa bikin gue tuh punya shot-shot distorsi yang aneh gitu, yang unik gitu. Karena memang dia bukan lensa makro tentunya, cuman ketika kalian di angle 16 mm yang cukup wide, terus kalian bisa dekatkan objek segitunya, it brings a perspective tuh yang kayak footage kalian tuh jadi panjang gitu. Dan gue suka itu. Untuk autofocus performance selama gue pakai di X-H2S sama sekali tidak masalah ya. Nggak breathing gimana di newest firmware ya. Dan actually gue suka banget sama lensa ini. There's a certain character juga, pokoknya ini lebih berkarakter jauh daripada yang tadi gue bahas yang 35 mm sama 50. Tapi ini memang lensa yang gue bisa bilang unik banget dan gue suka banget untuk berbagai jenis fotografi dan videografi yang gue butuhkan selama gue kerja sebagai profesional. I would say ini adalah S-tier lens karena emang gak tahu kenapa gue emang suka itu. Dulu memang lumayan pricey tapi ini aja sekarang bekasnya itu kemarin gue lihat di 6-7 jutaan ya. Jadi it's a really worth it buy menurut gue di harga segitu. Dan gue rekomen banget kalau kalian profesional pun sekarang kan wide itu lumayan essential ya karena banyak kebutuhan untuk cropping di vertikal, di apa-apain footage-nya. Jadi 16 mm ini always a nice pick to have untuk berbagai jenis project ataupun visual yang kalian incar. I would recommend this and it's S tier. Kita ke salah satu zoom paling legendary di seri Fujifilm yaitu XF 1655 mm f2.8 RLMWR. Ini adalah lensa LM pertama yang kita akan bahas hari ini. Dan gue langsung bahas aja ini Mark 1 sama Mark 2 karena menurut gue dua-duanya sangat similar. Mereka memiliki karakteristik yang sangat similar. Tadi gue belum bahas soal LM. LM itu adalah linear motor yang teknologi Fujifilm yang lebih baru yang mampu membuat autofocus dari lensa-lensa ini jauh lebih cepat gitu, lebih precise, lebih akurat, lebih sticky gitu kita bilang ya. Jadi antara perpindahan dari fokus yang dekat dan jauh itu dia lebih matang gitu, lebih jelas, lebih cepat gitu. Oke, nah menurut gue ini lensa yang sangat tajam. I would say one of the sharpest zoom lens yang Fujifilm pernah bikin. Ini benar-benar bagus banget. Cons-nya cuma di harga menurut gue ya. Karena memang it's pretty pricey. Kalau misalnya yang 1655 itu dulu gue sempat punya, akhirnya gue jual. 1655 itu dulu gue beli kalau nggak salah 14 atau 16 juta ya, sekitar segitu. Sekarang yang Mark II tuh udah 20 lebih. Atau 1999, sorry 20 juta pas, 1999. I would take the Mark II kalau misalnya gue mau beli ini lagi. Karena secara form factor jauh lebih kecil. Buat kalian yang apapun itu projectnya pasti kalian akan lebih seneng dengan barang atau equipment yang lebih compact. Tapi overall gue bisa bilang ini adalah the best zoom lens yang kalian bisa punya di seri Fujifilm. Dan gue akan tetap rekomen ini S tier. Kita ke lensa yang lebih wacky sedikit. Ini adalah XF 14 mm f2.8R. Ini salah satu lensa wide pertama gua yang pernah gue cobain. Ya, ini lensanya 14 mm. Dia kayak 16 mm itu keunikannya adalah dia pakai sistem fokus sama manual fokusnya tuh begini kayak. Sorry. Ya. Ya, jadi dia kayak ditarik begini nih manual, tapi kalau di lock in place dia jadi autofocus gitu. Ini lensa yang unik. Gue suka banget 14 mili. Dulu memang belum ada banyak ya, pas gue awalnya pakai ini belum ada banyak opsi untuk lensa wide dari Fujifilm. Apalagi Fujifilm tuh dulu belum ada 8 mili ya, sekarang udah 8 mili. Kita cuma ada opsi si 14 mili sama 10-24 yang nanti gue akan bahas. Tapi overall di f2.8 it's a great lens untuk landscape. Untuk kalian yang memang mau ambil a lot in the frame kayak ya basically landscape ya, I would say this lens itu paling perfect ya. Atau interior juga bisa. Tapi dengan kemampuan zoom wide lens yang sudah banyak dengan third party options, gue nggak gitu bisa rekomend lensa ini karena buat gue focal length 14 mm tuh not my favorite ya karena kayak nanggung. Buat gue kayak 16 sama 14 itu nggak jauh beda. Gue akan lebih rekomen kalian bisa pakai 10 mili, 9, 8. Itu angka-angka yang menurut gue akan makes much of a difference ketika kita lagi ngomongin soal wide angle. Bahkan gue lagi cobain 9 mm dari Viltrox yang seri R. Dan surprisingly itu
bagus banget gitu. Gue nggak expect. So far ini dari experience gue ini lens yang matang banget dibanding si 14 mm ini. Karena mungkin faktor umur kali ya, karena lensa ini cukup tua. Tapi I would say ini kurang lebih gue akan taruh di B tier. Karena menurut gue dengan kondisi sekarang, dengan lensa options yang kalian bisa dapat sekarang, ada jauh lebih banyak opsi yang lebih menarik. Next. Oke, ini lensa yang unik juga. Ini adalah XF 30 mm makro f2,8, R, LM, dan WR. Gue sempet pakai lensa ini ketika gue bikin campaign sama Fujifilm buat promosiin XS20. Dan gue bener-bener, ini lensa makro favorit gue so far. Bukan karena kualitas makronya yang sebagus itu, tapi versatility ketika kalian bisa pakai focal length 30 mm dengan, ya kita bisa bilang itu cukup standar lah ya, 30 mm. Enak di mata lah, kayak nggak terlalu wide, nggak terlalu zoom, nggak terlalu close up gitu. Tapi kita bisa dapat capabilities untuk macro atau close focusing distance. Intinya kalian akan lihat pattern di mana gue selalu suka lensa yang punya close focus distance yang bagus gitu. Memang secara untuk a macro lens ini bukan yang terbaik. Gue rasa 80 mm is a better macro lens. Tapi untuk versatility ketika kita bisa makro di 30 mm dengan kualitas yang menurut gue cukup bagus, rasionya kalau nggak salah 1:1. Ya no brainer buat gue sih, ini perfect pick buat gue sebagai orang yang nggak suka banyak bawa lensa-lensa sebenarnya, meskipun akhirnya gue terus bawa banyak. Tapi untuk orang yang suka prime lens dan gue kayak tipe orangnya shoot terus, ini perfect option sih buat gue. Memang f2,8-nya cukup bokeh ya, fokus areanya lumayan sempit untuk makro, tapi gue tetap suka, apalagi kalau misalnya kalian di makro itu tinggal diubah ke 5,6 sekitar segitu, area fokusnya udah jauh lebih better gitu. Jadi kalian bisa tetap pakai ini sebagai macro lens untuk general use. Gue akan rekomend ini dan gue akan taruh ini S tier. Kita ada XF 56 mm f1,2 RWR. Kalian akan perhatiin di sini gue nggak bahas yang R ataupun yang apa sih itu Apo ya itu apa sih? Iya yang tipe satu lagi lah itu. Karena menurut gue di zaman sekarang gue nggak bisa rekomend XF 56 mm yang gen sebelumnya. Gue rekomend yang ini yang sebenarnya ini adalah Mark II ya, cuman dia namanya WR aja, RWR gitu. Menurut gue the XF 56 mm gen 2 ini is such a capable lens yang gue suka banget. Sama di trip Fuji yang campaign itu gue banyak pakai lensa ini juga karena versatility di f1,2 tapi juga 56 mm itu focal length yang menurut gue cakep banget. Dengan kualitas gambar yang dikasih, autofocus is not the best karena memang bukan LM ya. Tapi kalau misalkan untuk most use cases kayak apalagi di situasi travel waktu itu atau bahkan ini untuk komersial, gue bisa bilang ini amazing banget. The quality of the image that lu dapet tuh bener-bener gila, bagus, tajam. Rendering booknya juga asik, standarnya XF lah ya. Memang it's a pretty high bar. I love this lens. Sayang gue belum punya kesempatan untuk beli lensa ini dengan harga yang gue bisa rela bayar. Tapi I would love to have this lens in my collection sebenarnya. Ya, ini no doubt about it, gue bisa kasih ini S tier. Next kita masuk ke lensa zoom lagi. Ini adalah lensa yang waktu itu gue dikirimin sama Fuji untuk cobain. Dan ekspektasi gue cukup rendah, yaitu XF 120 mm f4. Dia itu harusnya lensa Fuji pertama yang di seri XF yang pakai PZ, power zoom. Dan dia linear motor, dan dia juga weather resistance. Ekspektasi gue di F4 itu dia akan memiliki kualitas ketajaman yang tidak seberapa. Apalagi kita lihat brand-brand lain yang bikin focal length kurang lebih seperti ini. 1800, 1835, sekitar segitu. Itu memang kualitas lensa mereka tidak memuaskan buat gue. Tapi kalau kita lihat si Fuji punya, 1820 ini gue bisa bilang ini lensa yang gue suka banget. Ini juga bagus. Gue agak bias ya, lensa-lensa yang gue sering pakai itu memang appealing buat gue. Karena memang lensa ini, memang kalau di kondisi low light, apakah dia yang terbaik? Sangat amat tidak. F4 itu not helpful at all. I wish this was f2,8, tapi tidak. The PZ really helps untuk video. Ketika kalian mau smooth zoom, kayak maju ke depan. Autofocus overall cukup bagus. Gue gak bisa bilang it's amazing. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu dia cukup bagus untuk kalau gue mau bikin zoom-zoom yang asik. PZ-nya helps, autofocusnya juga helps. Surprisingly, kalau di 120 mili
cukup stabil ya. Karena dia ada, gua nggak tahu ini ada OIS atau enggak, tapi overall gue bisa bilang 120 milinya manageable banget. Apalagi kalau kalian foto, mungkin video agak lebih tricky sedikit, tapi asal kalian pakai EVF, kalian tempel begini, so far dari pengalaman gue aman banget dapet. Lensa ini gue nggak bisa bilang ini S tier, tapi dengan ekspektasi gue yang serendah itu, ini lensa yang surprisingly bagus banget. Jadi gue akan taruh ini di A tier. Oke, kita ke lensa wide sekarang. Ini adalah lensa zoom sama ekspektasi gue rendah 10-24 mm f4. Gue sempat pakai ini untuk shoot video semacam video dance. Banyakan waktu itu. Beberapa juga untuk komersil. Tapi overall yang bikin lensa ini enak itu adalah focal length-nya. Karena range-nya dari 10 sampai 24 itu menurut gue enak banget kalau misalnya kalian benar-benar mau jadi wide master gitu ya. Enak banget moving around, gak repot gitu. Dan OIS-nya surprisingly bagus juga. Lumayan stabil, gue nggak expect sestabil itu. Autofocus memang bukan LM, tapi ini mirip sama 16 mm f1.4 yang Nano GI. Gue ngerasa memang fokusnya cukup matang, cukup sticky actually. Jadi kayak it's not the worst at all gitu. It's pretty good. I would say like 8, 7.5 out of 10 gitu ya. Tapi ya, back to the topic, gue ngerasa ini lensa yang capable untuk professional work. It's amazing, gue suka banget. Gue berharap dia keluarin Mark II sih dengan f2.8 karena memang yang bikin ini kurang menarik adalah si Sigma 10-18 mm f2.8. Itu gue belum sempat coba dengan intensif, tapi dari iseng-iseng nyobain menurut gue itu lebih menarik sebenarnya. Secara focal length sama aperture. Itu lebih gila aja gitu menurut gue. Dan harganya lebih mahal ini gitu. So I would say this is more like an A tier buat gue. Kayak it's good tapi there are better options yang kalian bisa pilih. Ini adalah XF70-300 mm f4 sampai 5,6 RLM OIS. Ini lensa yang tele paling budget friendly di seri Fujifilm yang up to 300 mm. Kalau nggak salah tuh dulu gue beli tuh kayak 12 juta ya kalau nggak salah. Bener-bener kalau lu bisa kuasain lensa ini hasilnya gila sih. Kalau lu bisa kuasain lensa ini. Karena menurut gue ini lensa yang susah buat dipakai. Autofocus is difficult karena di 300 mm especially suka breathing, suka jumping around. Breathingnya nggak lebay sih, bukan kayak dia nggak mampu ngefokus ke objek, tapi ketika dia mencari kayak kalian tentuin titik, memang dia agak tricky gitu buat di lock on gitu initially. Tapi sekali dia locked on, asal bentuk orangnya atau subjeknya nggak banyak mondar-mandir digercep, sebenarnya you're good. Untuk foto gue bilang ini cukup banget, bagus banget. Untuk video agak struggle, agak sulit, tapi kalau kalian bisa manage itu bagus gitu ya. F4 5,6 again not helpful, tapi untuk outdoor work menurut gue ini sangat cukup. Kalau misalnya kalian di indoor, you have to light the subject lumayan signifikan. Kayaknya 60 watt nggak akan karit gitu ya intinya. Tapi basically untuk use case sebagai zoom tele, dengan harga segitu gue tetap ngerasa cukup worth it gitu. Karena memang kalau kalian butuh the blazing autofocus dan sebagainya, ada banyak opsi-opsi yang lebih menarik dari seri-seri third party ataupun dari seri XF lainnya yang akan gue bahas gitu ya. Nggak akan gue bahas. Mungkin 150-600 AF-nya lebih menarik. Tapi memang gue kebetulan belum cobain. Gue akan taruh ini di B tier. Oke, ini lensa tele favorit gue dari Fujifilm, yaitu XF 100-400 mm f4,5 sampai 5,6 RLM OIS. Ya di bawahnya kalian dapat jadi 4,5 bukan 4. Tapi 100-400 itu jauh lebih stabil buat gue secara OIS-nya ya. Dan karena ini LM, dia memang just more pleasant aja untuk dipakai gitu ya. Kebetulan gue baru inget, gue lupa taruh di slide ini. Tapi gue bisa shout out sekarang kalau XF50-140 tuh juga a very capable zoom lens gitu buat gue. Setara dengan 100-400, kurang lebih performance-nya. Ini lensa yang sangat outdoor buat gue. Dan pengalaman gue pernah pakai buat foto drift, video drift. Dan itu bagus banget, amazing. Autofocusnya sticky, tapi sama seperti 70-300 penyakitnya tuh kalau lu lagi mau cari titik, kayak misalnya lu dari titik jauh, terus lu mau lock ke yang dekat gitu. Yang nyari fokus dekatnya dia agak struggle gitu. Tapi sekali dia locked in, menurut gue capable banget gitu. Tapi this one is different. This one memang the quality of the image, ketajamannya tuh bener-bener gila sih dibanding si 70-300. Karena memang budgetnya beda kali ya. Ini memang hampir udah 20 jutaan gitu. Tapi 100-400 tuh sangat gila sih. Itu kualitasnya bagus banget. Ini A tier.
Oke, jadi itu adalah beberapa lensa-lensa Fujifilm yang pernah gue cobain. Mungkin beberapa ada yang nggak sebut di sini, karena memang antara lupa atau memang berarti kalau lupa ya memang kurang menarik aja kali ya. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu bukti kalau gue memang suka sama lensa-lensa XF sebenarnya, dan gue sangat rekomen untuk kalian cobain beberapa lensa yang tadi gue sebut. Karena memang apakah third party menarik? Menarik. Tapi di sisi lain memang karena ini first party tentu kalian akan dapat benefits of like tajeman, sync autofocus yang lebih lancar gitu ya. Tapi memang overall it's a pretty tough competition buat gue di lensa X-mount ini karena third party ini semakin lama semakin bagus juga untuk para user Fujifilm. Yang is a good thing juga. Jadi kita user Fujifilm bisa cobain third party, first party, terserah kalian. Mungkin honorable mentions yang gue belum sebut di sini, 33 mm f1.4 gue sempet pakai, itu gue juga suka. Cuman entah kenapa di firmware update baru dia tidak nyambung gitu sama X-H2S gue. Jadi sekarang tuh gue jadi jarang pakai. Tapi selain itu, next kalau misalnya kalian suka sama episode ini, gue mau bahas third party dari yang autofocus dan manual focus only. Jadi stay tuned for that. Kalau misalnya kalian suka dengan ide ini atau style konten ini dan kalian mau gue lanjutin ke part 2-nya, jangan lupa untuk kasih tahu gue di kolom komentar. And that's all for this video. Thank you guys for watching. See you guys in the next one. Bye!